Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wala haula wala quwata illa billah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman dan juga kesehatan. Sehingga alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kita lanjutkan kembali tentang strategi Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat sampai di kota Madinah, ya, kota Yasrib saat itu. Di mana yang pertama adalah beliau membangun masjid, ya tentu beliau ini dengan para sahabat-sahabatnya, ya baik dari kaum Muhajirin maupun kaum Ansor. Di mana bahwa fungsi masjid itu pada zaman Nabi Muhammad ini betul-betul difungsikan secara maksimal. Ya. Beda jauh dengan masjid zaman sekarang ini. Di antaranya juga adalah ya sebagai sarana dakwah, ya, sebagai syiar Islam. Ya kalau kita lihat ya sekarang ini kan sudah banyak sekali ya kan hampir tiap kampung tuh di Indonesia ini kan ya masjid mesti ada gitu ya, terutama yang umuman di Indonesia itu kan di Pulau Jawa khususnya ya. Itu sekarang sudah mulai kami perhatikan ya. Mulai perhatikan apakah dalam acara-acara yang biasanya digunakan untuk sarana dakwah, ya dakwah itu kan macam-macam bentuknya ya. Ada bisa bentuknya merupakan ceramah keagamaan, ada bentuknya syiar-syiar yang lain, apakah itu pembacaan-pembacaan salawat misalnya gitu ya Mas. Ya, apakah pembacaan diba, berjanji. Ya kalau zaman dulu tuh kan ya di masjid-masjid atau di musola itu kan ya ada namanya jamiahan gitu ya, ya. Jamiah, ya perkumpulan itu maksudnya, yang tiap Kamisan, tiap Jumat, ada yang tiap Minggu. Sekarang mungkin ya masih ada, tapi yo kami perhatikan tuh yo makin jarang. Jangankan yang seperti itu, di acara-acara yang biasanya dilakukan pada hari-hari besar pun misalnya seperti sekarang ini kan bulan Muharram, bulan Syuro. Itu saat itu atau zaman-zamannya waktu beberapa puluh tahun yang lalu ya, atau boleh dikatakan beberapa tahun yang lalu itu di masjid-masjid atau musola itu ya aktif, artinya biasanya mengundang para penceramah gitu kan Mas, ya untuk memperingati Muharram gitu kan. Ya pada intinya kan mengundang ini ya memanggil, yaitu mengundang para jamaah, mengundang maksudnya para kaum muslimun muslimat gitu kan untuk hadir ya, untuk mendengarkan tausiah gitu kan. Kalau sekarang ini udah mulai jarang. Atau bahkan ada juga masjid yang sepi nyenyet. Sepi nyenyet sisanya Mas. Ya artinya boro-boro di urusan seperti ini. Kadang-kadang untuk jamaah saja ya tinggal 1 baris 2 baris. Bukan berarti masyarakat kaum sekitar situ itu enggak pada sholat tuh enggak. Ya mereka sudah umumnya banyak yang ya dengan kesibukannya masing-masing, dengan kepentingannya masing-masing, kadang hal-hal yang seperti ini mungkin saja ya itu terabaikan. Tapi sebetulnya bukan dari sisi umatnya sih, kalau kita perhatikan, ini kita omong apa adanya saja sih.
kelihatannya mungkin jadi dari pengurus-pengurus takmir masjid sendiri ya. Pengurus takmir, pengurus masjid atau takmir masjid ini kan perannya sangat penting sekali bagaimana memperdayakan masjid ini sebagai betul-betul tidak hanya sebagai pusat ya, tempat untuk ibadah saja. Artinya ibadah di sini adalah untuk sholat, untuk berdoa, tidak, untuk sembahyang, tidak, tapi digunakan untuk hal-hal yang lain yang berdampak positif sehingga bisa menyadarkan masyarakatnya, menyadarkan umatnya, setidaknya menjadi di dalam hati itu akan menjadi terngiang-ngiang, teringat-ingat, walaupun saat itu mungkin saja belum sadar. Karena ada orang yang tergugah hatinya itu mungkin saja setelah mendengarkan alunan sholawat gitu kan. Ada saja mungkin yang tergugah hatinya setelah mendengarkan ceramah walaupun tidak langsung misalnya gitu. Ya kadang ada orang yang membantah, sekarang itu kan yang namanya dakwah, pengajian itu kan sudah cukup. Di TikTok juga banyak gitu ya Mas. Di YouTube juga banyak gitu. Dengan teknologi yang sekarang ini seperti ini kan tidak perlu masjid menjengkelkan, ya bukan seperti itu. Ya, memang benar mungkin di TikTok ada, di YouTube ada, tapi kan itu urusannya dengan setiap orang yang memang berniat mendengarkan untuk hal-hal yang seperti ini. Dan sifatnya kan pribadi, gitu kan Mas. Itu enggak ada yang namanya, ya kayaknya belum pernah denger deh, yaitu pengajian di YouTube atau pengajian di TikTok itu kemudian disiarkan langsung gitu ya Mas. Pakai layar lebar gitu atau TV besar gitu. Kan ya enggak ada, atau mungkin saja yang saya tahu tuh belum ada gitu kan yang model seperti itu. Karena alasannya lah mengundang ustadz atau mengundang kiai kan yo tidak sedikit biaya kan ya, untuk transportasi, akomodasi dan sebagainya. Nah ini kan kadang menjadi pertanyaan juga di sini. Satu sisi ya toh kas masjid minipis gitu kan, nggak jarang yang amal gitu kan di masjid itu atau di. Tapi kalau kita perhatikan yang namanya kas masjid itu, ya ini musola mungkin iya ya, tapi kalau namanya masjid itu rata-rata ya rata-rata kalau orang Indonesia ini semuanya tuh yo sadar ya di dalam agama ini, kesadaran itu sangat tinggi ya. Kalau kita perhatikan ya, walaupun boleh jadi nih berjamaah tiap waktu itu ya bisa dikatakan tidak terlalu banyak, tapi pada saat sholat Jumat atau apa kan ini mesti masjid itu bahkan banyak yang melebihi daripada kapasitas masjid itu sendiri jamaahnya. Dan banyak juga masjid-masjid yang memang punya kas yang begitu banyak banget gitu ya, artinya tidak sedikit, bahkan berlebih gitu ya. Artinya kalau hanya sekedar digunakan untuk perawatan masjid. Nah ini kadang-kadang menjadi problem yang mungkin jadi saya pernah mengutarakan bahwa kalau ya orang yang berinfak itu selama ini umumnya kebanyakan itu kan berinfak tujuannya adalah untuk supaya digunakan untuk sarana masjid, apakah itu untuk perawatan, apakah itu untuk pembangunan lainnya, kan begitu. Padahal kas masjid begitu banyak banget gitu kan. Ini kadang takmir masjid ini menjadi blunder buat dia, gitu kan. Kalau digunakan untuk di luar itu nanti dianggapnya tidak memegang amanah, gitu kan. Karena menyalahgunakan, boleh dikatakan menyalahgunakan infak daripada masjid ini yang digunakan untuk hal yang lain, misalnya untuk mengundang ustadz, mengundang kiai gitu kan misalnya ya. Atau bisa jadi untuk membantu anak yatim misalnya. Kayak ini masalahnya di situ. Takut kalau hal ini nanti bertentangan dengan fikih, dengan hukum gitu ya. Maka pernah saya katakan, maka alangkah baiknya yaitu dalam takmir masjid ini sistemnya yang harus dirubah ya. Jangan mengedarkan kotak kosong atau ibaratnya kotak amal masjid itu hanya sekedar tulisan infak, tapi enggak.
Ya. Diikrarkan saja sekaligus infak untuk sarana masjid dan ya untuk kemaslahatan umat. Ya, kemakmuran masjid dan keselamatan umat. Kemaslahatan umat. Kalau sudah ikrarnya seperti itu, artinya mau digunakan apapun tidak perlu khawatir. Walaupun sebetulnya nggak ada begitu pun tidak masalah. Tapi untuk menjadi memperkuat daripada keyakinan kita bahwa kalau sudah seperti itu, mestinya orang yang berinfak juga akan menyadari, oh ini bisa digunakan untuk hal yang lain. Arti hal yang lain itu yang berhubungan dengan kemakmuran masjid dan juga kemaslahatan umat. Kalau udah seperti ini bebas. Enak saja gitu kan. Kita punya kas masjid banyak ya, untuk pengajian bisa, untuk bantu anak fakir miskin bisa, untuk yatim piatu bisa, untuk pendidikan bisa, dan sebagainya bisa. Oke. Demikian dulu. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia